Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan untuk menolong kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu, Engkau sungguh luar biasa ya Tuhan.
memelihara dan menjagai hidup kami. Bapa, saat ini kami rindu mempelajari firman-Mu. Tolong kami Bapa supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, tolong semua jemaat Tuhan, tolong kami untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah kasih dan pengampunan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang menjelaskan bahwa Allah kita adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Amin. Inilah yang membuat kita begitu bangga bisa punya Allah, bisa bangga beribadah kepada Allah, karena Allah sejatinya adalah kasih. Dia pribadi yang penuh dengan kasih. Dia pribadi yang maha pengasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih itu tidak hanya sekedar kata-kata saja, tapi kasih selalu membuahkan sebuah tindakan. Sekali lagi, kasih tidak hanya kata-kata saja, tetapi kasih selalu membuahkan atau melahirkan suatu tindakan yang nyata, yaitu memberikan sesuatu yang dibutuhkan atau diperlukan oleh pribadi yang lain atau orang lain. Allah disebutkan di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8 ini, Allah adalah kasih. Dan kasihnya itu ditunjukkan dalam sebuah tindakan yang nyata kepada manusia yang berdosa. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah melahirkan sebuah tindakan, melahirkan sebuah sikap yang nyata, yaitu kata firman Tuhan di dalam ayat yang ke-9 itu, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Efesus pasal yang kedua dikatakan bahwa kita ini telah mati karena pelanggaran-pelanggaran kita. Orang yang berdosa sejatinya sudah mati, artinya terpisah dari Allah, artinya pasti akan dihukum di dalam neraka, pasti akan mengalami kematian yang kekal. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang adalah kasih. Allah yang adalah kasih itu, Dia digerakkan oleh kasih-Nya untuk menolong kita yang telah mati karena dosa. Dia mau kita hidup, Dia mau kita selamat, Dia mau kita diberkati. Maka Tuhan memikirkan satu solusi yang tepat untuk menolong kita, yaitu kata firman Tuhan, Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ke dalam dunia supaya kita hidup oleh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal, itu bukanlah sebuah hal yang mudah. Karena
Sejatinya Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa. Jadi anak tunggal yang terkasih itu pribadi kedua daripada Allah Tritunggal itu, yaitu firman Allah, diutus oleh Bapa. Diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan kita. Bagaimana caranya Allah menyelamatkan kita? Dia harus mengutus putranya untuk menjadi manusia, supaya dia memikul segala dosa kita. Karena firman Tuhan menegaskan di dalam Roma pasal 6, dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Jadi mau tidak mau, Tuhan harus konsisten dengan firman-Nya. Dia mengatakan orang berdosa harus dihukum. Maka Tuhan tidak bisa melanggar firman-Nya. Dia harus menggenapi firman-Nya. Kalau dia mau manusia selamat, tidak lain jalannya adalah harus ada seorang yang benar, yang tidak pernah berbuat dosa, yang mau mati menyerahkan nyawanya untuk kita orang berdosa. Dan di dunia ini tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Hanya Allah satu-satunya pribadi yang tidak berbuat dosa. Tidak pernah berbuat dosa. Maka karena dia adalah pribadi yang tidak pernah berbuat dosa, dia penuh kasih, dia berkuasa untuk menyelamatkan kita. Dia berkuasa untuk menanggung hukuman dosa bukan hanya satu orang, tapi banyak orang. Karena dia adalah pribadi yang sangat besar. Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Dia cukup, bahkan lebih dari cukup, untuk memikul segala dosa kita. Maka dia mengambil tindakan untuk mengutus anaknya yang tunggal dengan kasih yang besar. Dia menjadi manusia. Bapak Ibu, mari kita renungkan bersama-sama betapa besarnya tindakan daripada kasih Allah ini kepada kita orang berdosa. Dia adalah kasih yang sejati. Dia mengasihi Bapak, Ibu, dan Saudara. Dia menerima kita apa adanya, Bapak, Ibu. Dia mengasihi kita bukan karena kebaikan kita, tapi dorongan daripada apa yang ada di dalamnya. Dia adalah kasih, maka itu yang mendorong dia untuk mengasihi kita. Maka kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang penuh kasih. Patut kita bersujud di hadapannya. Patut kita sujud syukur di hadapan Allah karena dia sangat mengasihi kita. Inilah tentang kasih. Dia rela mengutus anaknya yang tunggal. Bahkan anaknya yang tunggal itu harus menderita, disiksa, diludahi oleh orang-orang yang dia kasihi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah tindakan kasih Allah yang sangat luar biasa, yang sangat spektakuler dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian kita belajar bahwa kasih itu juga bisa mendorong seseorang untuk mengampuni orang-orang yang bersalah sekalipun. Kita belajar dari peristiwa penangkapan Tuhan Yesus di kayu salib. Ada satu kisah yang sangat menarik di sana. Tuhan Yesus melepaskan pengampunan yang sejati pada seseorang yang datang dengan kemarahan. Apakah Bapak Ibu terpikir tentang orang ini? Menurut saya orang ini adalah orang yang sangat-sangat berbahagia, yang merasakan kasih Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Siapa dia? Dia adalah Malkus. Pada peristiwa penangkapan Tuhan Yesus di Taman Getsemani,
Ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, tiba-tiba Tuhan Yesus didatangi oleh kepala-kepala pengawal bait Allah. Mereka membawa pedang, membawa pentung, membawa juga belenggu untuk mengikat Tuhan Yesus. Mereka datang dengan semangat yang membara, dengan kemarahan yang besar, mau menangkap Tuhan Yesus. Ketika itu peristiwanya Bapak Ibu, mereka datang. Tuhan Yesus yang tentunya penuh kasih itu, dia tidak melarikan diri. Padahal dia tahu orang-orang itu datang. Tapi Tuhan Yesus justru kata firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-18. Tuhan Yesus mendatangi mereka dan Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, "Siapa yang kamu cari?" Kemudian mereka mengatakan, "Yesus orang Nazaret." Kemudian Tuhan Yesus menjawab lagi, "Akulah dia." Bapak Ibu, pada saat peristiwa-peristiwa seperti itu, Petrus yang sedang membawa pedang tiba-tiba menyerang hamba imam besar yang namanya Malkus, kemudian putus disebutkan telinga kanannya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap Malkus? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus juga terhadap Petrus? Apakah Tuhan Yesus merasa bangga karena Petrus membela Tuhan Yesus? Karena Petrus ingin memenangkan peperangan pada saat itu. Tetapi menarik, Tuhan Yesus justru memarahi Petrus yang menyerang hamba imam besar. Dia mengatakan kepada Petrus, bagaimana firman Tuhan bisa digenapi kalau kita menghadapi mereka? Sarungkan pedangmu. Kemudian Tuhan Yesus melakukan tindakan yang luar biasa. Tindakan pengampunan yang sejati kepada orang yang datang dengan kemarahan. Tuhan Yesus mengambil telinga itu, kemudian menyembuhkan telinga kanan dari Bapak Malkus. Pada saat itu, saya sangat yakin Malkus yang datang dengan penuh kemarahan, yang datang dengan semangat yang menggebu-gebu untuk menangkap atau untuk memukuli Tuhan Yesus, dia merasakan jamahan. Dia mengenal dengan sungguh bahwa Tuhan Yesus tidak seperti yang dituduhkan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dia bisa mengalami kasih daripada Tuhan Yesus. Padahal tadi dia setuju dengan para imam-imam kepala ahli-ahli Taurat. Dia datang dengan kemarahan. Dia datang hendak membinasakan Tuhan Yesus. Tetapi dia justru mengalami kasih yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Dia tidak melihat Tuhan Yesus sebagai pribadi yang jahat di situ. Maka saya yakin sampai firman Tuhan menuliskan namanya tepat, kemudian telinganya tepat di sebelah kanan, maka saya sangat yakin bahwa Malkus ini kemudian dia menjadi orang yang percaya. Karena dia mengalami kasih Allah, mengalami pengampunan tanpa dia meminta ampun. Tuhan Yesus lebih dahulu mengampuni dan mengasihi dia. Jadi kasih daripada Allah mampu melahirkan sebuah tindakan yang nyata, yang diperlukan oleh manusia yang berdosa. Dia rela mati di kayu salib. Dia rela menanggung segala dosa-dosa kita, menanggung segala hinaan, menanggung segala kutuk untuk menyelamatkan kita. Inilah kasih Allah. Dan yang kedua, kasih Allah mampu memberikan
pengampunan yang tuntas kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Seperti Malkus. Dia datang dengan kemarahan. Dia datang dengan kebencian. Tuhan Yesus datang dengan pengampunan yang sejati. Layak kita bersyukur. Layak kita bangga. Layak kita bersemangat memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus ini. Kasih-Nya luar biasa. Kasih-Nya mendorong dia rela melakukan hal yang sulit. Dia rela menderita. Dan kasih-Nya mendorong dia memberikan sebuah pengampunan yang sejati. Sekalipun orang berbuat salah berulang kali. Bahkan pada peristiwa di kayu salib, ketika Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus justru mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu, kita bersyukur. Karena kita punya Tuhan Yesus. Punya Allah Tritunggal yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan pengampunan. Pelajaran apa yang kita pelajari dari sikap Allah ini? Kita kembali ke dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-7 dikatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah." Firman Tuhan mengajak kita untuk saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Firman Tuhan mengatakan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita dilahirkan kembali. Kita dilahirkan oleh Roh. Kita dilahirkan kembali oleh kuasa Allah yang maha tinggi. Maka kita bukan pribadi yang biasa saja. Bukan untuk sombong, tapi inilah status kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita bukan orang rendah. Kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Orang-orang yang menerima kasih karunia yang besar dari Tuhan. Kita tentu karena lahir dari kuasa Allah, maka kita juga dikaruniakan oleh Tuhan kemampuan. Kemampuan untuk mengasihi, yaitu melahirkan sebuah tindakan untuk menolong orang lain. Kalau ada orang susah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang yang mengasihi Allah, tidak mungkin tenang. Kita ingin menolong mereka dalam kesusahan mereka. Ingin mendampingi mereka. Ingin membalut luka-luka mereka. Mari Bapak Ibu kita mengasihi dengan tindakan yang nyata. Dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Kepada saudara-saudara kita seiman. Kepada istri kita. Kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita lahir dari Allah. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang mau meninggalkan zona nyamannya di surga untuk menolong kita yang sedang terpuruk, sedang terbelenggu oleh dosa. Sekarang saatnya Bapak Ibu kita orang Kristen, kita orang percaya. Firman Tuhan mengatakan pergi. Artinya Bapak Ibu kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus mau menolong orang yang miskin. Kita menolong orang yang sakit. Kita menolong orang-orang yang sedang menderita. Mari kita tunjukkan tindakan-tindakan kita melalui tindakan-tindakan yang nyata. Bisa tindakan kita memberikan doa,
Bisa tindakan kita sekedar mengunjungi. Bisa tindakan kita sekedar berbagi firman Tuhan. Tetapi yang dibutuhkan adalah kita menyatakan tindakan-tindakan yang nyata. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian kita belajar dari Tuhan Yesus. Bahwa kasih-Nya membuat Dia, mendorong Dia mampu memberikan pengampunan yang sejati bagi orang-orang yang bersalah kepada Dia. Bagi Malkus, bagi kita sekalian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari Bapak Ibu kita belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Orang-orang yang bersalah kepada kita tentunya adalah orang-orang yang sering bergaul dengan kita, yang bekerja dengan kita, yang tinggal dengan kita, yang melayani bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melepaskan pengampunan kepada mereka. Mari kita mengasihi mereka yang bersalah. Mari kita mengasihi istri anak kita yang melakukan kesalahan dalam kehidupan kita. Mari kita mengampuni mereka. Mari kita mengampuni teman-teman sepelayanan kita yang membuat kita mungkin terluka hati kita. Mari kita melepaskan pengampunan. Karena orang yang jauh tidak mungkin melakukan kesalahan dalam kehidupan kita. Tetapi orang-orang yang dekat, mari kita belajar mengampuni. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dua hal pada hari ini. Yang pertama, bahwa kasih itu melahirkan sebuah tindakan yang nyata, yaitu memenuhi kebutuhan orang lain, memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Kebutuhan itu macam-macam, bisa berupa materi, bisa berupa pendampingan, bisa berupa kita bersedia mendengarkan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita belajar dari Tuhan Yesus untuk mulai membesarkan hati kita, melapangkan hati kita untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Sekalipun mereka melakukannya berulang kali. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus mengampuni tanpa batas. Mari kita terus mengampuni. Karena Tuhan Yesus melakukan pengampunan kepada kita orang berdosa tanpa batas. Dia mengampuni kita. Dia bahkan menjaminkan darahnya sebagai tanda pengampunan yang sejati bagi kita orang berdosa. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terus saling mengasihi dan saling mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kebaikan Tuhan boleh membawa kita kepada hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Dia. Katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Oh
Mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan di akhir ibadah ini. Kita mau berdoa kepada Allah saja. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur. Kalau firman Tuhan boleh menjamah hidup kami, pertolongan Tuhan tidak henti-hentinya ada dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena firman Tuhan boleh menguatkan kami, meneguhkan iman kami, memberi kepada kami terus kekuatan. Ya Tuhan, biarlah kami juga boleh mengalami segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, dan juga pertolongan Tuhan yang tidak henti-hentinya dalam kehidupan kami. Walaupun kami kadang tidak mengerti, tapi kami percaya bahwa rencana Tuhan ya dan amin. Kasih setia Tuhan ajaib dan luar biasa, dan juga pertolongan Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, beri kepada kami terus kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Kami semua boleh percaya dan boleh mengakhiri tahun ini juga Tuhan di dalam kemurahan Tuhan saja. Kami percaya ada segala kebaikan Tuhan, ada segala pertolongan Tuhan, ada kemurahan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Dan juga kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Dan biarlah dengan iman kami boleh terus percaya bahwa kasih setia Tuhan ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan Allah yang menolong kami di dalam segala hal di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, beri kepada kami terus kekuatan supaya hidup kami senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Kemanapun kami melangkah, apapun kami kerjakan, kami percaya semuanya boleh berhasil bersama dengan Tuhan. Dan juga kami juga percaya Tuhan yang selalu memberi kepada kami kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, dan juga seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami senantiasa. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, kasih setia Tuhan boleh menyertai, damai sejahtera daripada Roh Kudus menjamah hidup kita senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.